Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Puspita Ratnikasari. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin beberapa hal terkait copywriting. Sebetulnya, copywriting itu merupakan salah satu aspek yang penting di dunia digital marketing. Karena copywriting ini merupakan salah satu bentuk tulisan di mana tulisan ini bisa bersifat mengajak dan juga mempromosikan suatu hal yang akan dipromosikan. Nah, sebelumnya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu nih, apa sih sebetulnya perbedaan dari copywriting dan juga content writing. Oke, untuk copywriting sendiri itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama, adanya branding, kemudian adanya promosi, dan juga adanya persuasi. Di mana kalimat-kalimat copywriting ini sifatnya adalah mengajak audiens untuk melakukan suatu hal. Entah itu membeli barang yang kita promosikan, entah itu menggunakan jasa yang kita promosikan, ataupun apapun itu yang bentuknya mengajak. Kemudian untuk content writing sendiri itu lebih sifatnya memberikan informasi, entah itu edukasi ataupun entertainment ataupun hiburan. Jadi tidak ada unsur mengajak dalam melakukan suatu hal, tapi lebih memberikan informasi kepada audiens. Nah, dari copywriting sendiri ini mempunyai beberapa fungsi. Fungsinya itu yaitu membangun sebuah brand image sehingga tercipta persepsi dari audiens. Jadi, fungsi yang intinya itu, sekali lagi ya, fungsi inti dari copywriting itu adalah membangun brand image. Entah itu barang ataupun bisa jadi jasa seperti itu. Contohnya, kita membuat brand image dari sebuah tumbler ini. Nah, agar seperti apa? Agar audiens menciptakan sebuah persepsi yang berbeda dari persepsi sebelumnya ke persepsi yang selanjutnya. Misalnya, saya membuat copywriting untuk mempromosikan sebuah benda atau sebuah tumbler ya. Dimana ketika audiens melihat tumbler ini, mereka tuh mempunyai persepsi bahwa tumbler ini itu bagus, tumbler ini itu lucu, kegunaannya banyak, bukan cuma untuk air dingin, tapi bisa juga untuk air hangat. Sehingga audiens yang melihat tumbler ini dan membaca copywriting yang saya buat untuk promosi, itu membuat sebuah pergerakan, entah itu membelinya atau misalkan menawarkan lagi kepada orang lain. Nah, itulah fungsi dari copywriting sendiri. Selanjutnya, langkah awal untuk membuat sebuah copywriting itu bukan hanya asal menulis. Memang copywriting itu bentuk tulisan, tapi nggak asal nulis loh. Yang pertama, kita harus paham produknya terlebih dahulu. Kuasai produk dari tumbler ini. Bagaimana bentuknya, apa keunggulannya, berapa macam warnanya yang tersedia, dan apa sih yang menjadi pembeda tumbler ini dengan tumbler-tumbler di luar sana? Itu harus dikuasai. Kemudian, pahami juga apa yang akan kita promosikan. Lalu, kamu bisa membuat copywriting. Selanjutnya, cara membuat copywriting itu seperti apa sih? Yang pertama, tentunya kita harus mengenali audiens. Audiens mana yang akan kita berikan promosi, audiens mana yang akan kita gembor-gemborkan produk kita ataupun bahkan jasa kita. Kita harus paham target pasar yang akan kita kunjungi dan akan kita targetkan. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya orang itu lebih tertarik dengan bahasa-bahasa yang yang unformal ya. Karena kalau misalkan bahasa yang formal itu lebih ke cenderungnya orang berat gitu bacanya udah males duluan gitu. Jadi boro-boro mau baca sampai akhir dan membeli produk kita yang kita promosikan, baru baca awalnya aja udah males. Jadi usahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah banget dipahami. Kemudian fokus pada manfaat produk gitu. Bukan hanya bentuknya yang lucu, bukan hanya warnanya yang bagus, tapi fokus pada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Apa keunggulannya gitu. Karena kan setiap orang itu kalau mau membeli barang itu pasti karena ada manfaatnya ya. Kebanyakan seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia memang punya jiwa impulsif yang apa-apa dibeli. Nah, itu beda lagi ya. Kemudian buatlah headline yang lebih menarik. Kenapa sih harus
punya headline yang menarik. Ketika seseorang ingin membaca copywriting itu, pasti baca judulnya dulu dong. Nggak mungkin dong langsung baca bawahnya. Nah, judul yang menarik atau headline yang menarik itu bisa meningkatkan minat pembaca sehingga dia mau baca artikel yang kamu buat atau copywriting yang kamu buat itu sampai akhir. Seperti itu. Kemudian buat konten yang bermanfaat. Jadi, bukan hanya tulisan aja yang kita keluarkan, kita juga harus bikin konten yang bermanfaat, konten-konten yang memang menarik audiens, karena sebetulnya copywriting pun tidak bisa berdiri sendiri. Copywriting butuh konten dan konten juga butuh copywriting, jadi memang saling bahu-membahu di mana dua-duanya itu saling melengkapi. Kemudian jangan terlalu banyak iklan. Maksudnya apa sih? Bukannya tujuannya copywriting itu adalah iklan. Gini loh, seseorang itu kalau misalkan ketika kita ditawarin sesuatu langsung iklan ataupun bisa disebut hard selling itu udah males duluan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya memang kita membuat kalimat untuk persuasi, untuk mengajak. Tapi bukan berarti kita harus mencantumkan iklan-iklan, semua iklan ada di sana, enggak. Gunakan bahasa yang soft selling, pelan-pelan, pendekatan dulu, baru kita jual, baru kita promosikan produk kita. Jadi jangan langsung harga 50.000. Nah, itu salah. Seperti itu salah. Tapi kamu punya kendala dalam membawa air, misalkan kalau tumbler ya. Kamu punya kendala dalam membawa air. Nah, tumbler ini solusinya diskon 50%, dan sebagainya. Itu lebih soft selling daripada tiba-tiba harga 50.000 tumbler warna ungu. Kan orang juga jadi kayak apa ya gitu loh, malas gitu tiba-tiba promosi. Nah, selanjutnya adalah kesalahan copywriting. Kebanyakan orang itu kesalahannya itu dalam menulis, gak paham audiensnya yang mana, targetnya salah, promosinya harusnya ke A malah ke si B. Nah, itu targetnya. Kalau biasanya kalau tumbler ini kan ke ibu-ibu ya, tapi kalau misalkan kalian promosinya ke anak muda dengan tumbler seperti ini itu nggak akan masuk, kecuali tumblernya lucu. Kalau tumblernya lucu, anak muda pasti mau. Karena apa? Ih, bentuknya lucu, mau beli dong. Biasanya kayak gitu nih kalau anak muda. Tapi kalau misalkan ibu-ibu kita kasih yang lucu-lucu, ibu-ibu mah pasti cuman, ah neng, ibu mah nu penting tiasa diangge we, gitu kan. Nah, gitu. Jadi harus tahu kemana kita akan mempromosikan sesuatu gitu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sebelum. Kalau misalkan kita nanya terlebih dahulu, nah itu bakal jadi sebuah kesalahan dalam copywriting. Terus yang ketiga, mencantumkan terlalu banyak manfaat. Memang kita harus mempromosikan manfaat, tapi terlalu banyak mempromosikan manfaat yang ada orang malah bosen. Jadi jangan lupa untuk diselipin entertainment sedikit-sedikit ya. Dan yang keempat, menghilang sebelum selesai. Artinya menghilang sebelum selesai ghosting. Jadi misal tulisannya belum beres, tiba-tiba udah hilang aja. Tulisannya belum lengkap, tiba-tiba udah selesai. Gantung ya, kayak hubungannya itu jangan. Jadi intinya ketika kita ingin membuat sebuah copywriting, kita itu harus bisa merubah mindset kita. Ubah mindset kita bahwa copywriting itu bukan hanya sekedar tulisan ecek-ecek, tapi itu sebagai alat pengembang bisnis kalian. Seperti itu. Kemudian ubah juga mindsetnya, copywriting harus jago menulis ya. Oh, tentu saja tidak, say. Kenapa? Karena copywriting itu bisa dilatih dengan jam terbang. Banyak-banyak analisis iklan, banyak-banyak lihat contoh. Itu bisa menjadi salah satu salah satu cara agar kita tuh bisa membuat copywriting. Gak harus kok kuliah jurusan bahasa Indonesia atau ngambil jurusan menulis, gak harus. Tidak harus pandai menulis, yang penting satu, punya kemauan untuk belajar, banyak research, dan juga punya keberanian untuk menulis. Dan yang terakhir, calon pembeli harus tahu apa yang semestinya saya katakan. Mungkin cukup sekian untuk materi copywriting hari ini. Mohon maaf untuk kesalahan. Selama saya memberikan materi, ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.